ini kan yang keadaan waktu gereja yang sempurna itu diangkat. Ya, oke. Baru muncul ini. Baru 3,5 tahun muncul. Ya. Yang menahannya, versi 2 Tesalonika 2 bilang yang menahannya udah disingkirkan, diangkat. Baru dia muncul, oke? Masih ada yang ditawan dan ada yang dibunuh. Ya, itu berarti mereka yang tidak dipelihara dan dilindungi di padang gurun. Kan berarti ada dua kelompok. Ya, yang saya katakan kualitas B dan C ada di masa kesusahan besar. 3,5 tahun. Jelas? Ditawan dan dibunuh. Berarti masa itu ada yang hidup atau gimana? Ada yang hidup kan, yang di padang gurun. Yang di padang gurun kan itu berbeda dengan kelompok yang keturunan yang lain. Yang grade C ini yang mati semua. Oh, yang ayat 17 itu mati. Yang pasal 12 ayat 17. Yang dia pergi memerangi keturunannya yang lain. Mereka lah yang dikalahkan di ayat 8 dari pasal 13. Tetapi yang di padang gurun, yang di ayat 6 pasal 12, itu kan dipelihara dan dilindungi. Dia tidak bisa menjamah. Dan kita tahu bahwa sistem yang akan membunuh mereka, kan, kalau kita baca di Wahyu 7 yang lalu, mereka kan dibunuh banyak dengan cara mati lapar. Ya. Kelaparan dan disiksa. Ya. Mungkin kalau ada yang langsung dibunuh dengan pedang, di sini kan ada yang bunuh dengan pedang. Ya, tapi mungkin yang ditawan ini banyak disiksa. Mati lapar. Karena di Wahyu pasal 7, mari kita lihat Wahyu 7, saya cuplik ayatnya. Wahyu 7, ini kan orang-orang yang keluar dari, yang tak terhitung banyaknya. Yang keluar dari kesusahan besar, betul? Kita udah baca kan, ayat 14 kan. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, yang membasuh jubahnya dengan anak domba. Jadi mereka tetap mempertahankan iman dan kesaksian. Oke? Nah, di situ kan ayat 16 dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Jadi salah satu antikris punya cara membinasakan mereka dengan cara kelaparan. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi ada dua cara dia menganiaya, dan aniaya besar ini namanya kan. Jadi dia menganiaya orang-orang yang memang ditentukan untuk dibunuh. Bahasa tadi kan di pasal 13, ditentukan untuk dibunuh. Yang ditawan pasti disiksa begitu. Dan semuanya pasti mati. Berakhir mati. Karena harus menunggu ada yang mati paling terakhir di masa itu, menggenapi jumlah mati syahid di pasal 6 ayat 11. Sekaligus harus menunggu orang yang dalam Kristus itu, yang iman, yang percaya, tetap percaya di masa aniaya dan mati, orang mati terakhir dah. Baru pasti akan terjadi kebangkitan orang mati. Tidak mungkin kan, masih ada yang mau diselamatkan yang mati, lalu kebangkitan sudah terjadi. Belum, harus menunggu. Pasti harus menunggu orang terakhir yang akan diselamatkan mati. Itu kira-kira bahasanya. Nah, kalau dibilang tadi, siapa yang masih ada lagi? Mereka mati ya. Masih ada yang masih hidup kan nih. Yang di padang gurun. Yang dilindungi Tuhan. Berbeda dengan mereka, mati lapar. Jadi sistem antikris dapat menjamah mereka. Ya, Tuhan memang mengizinkan. Ini yang saya bilang kualitas C, kalau kita pakai perbedaan ya. Jadi di sini yang dipelihara di padang gurun itu pasti tidak mati. Dia yang masih hidup yang akan menggenapi orang atau kelompok yang diubahkan menurut 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15. Ya. Cara Tuhan pelihara, saya sudah singgung minggu lalu kan. Seperti Tuhan memelihara orang Israel. Jadi semua sebenarnya tidak ada yang baru. Tuhan sudah memberi contoh dalam zaman-zaman yang lalu, perjanjian lama, bagaimana kuasa Tuhan itu berlaku. Cara Tuhan pelihara dengan cara-cara yang supranatural. Karena mau lawan sistem dunia yang berkuasa tentu harus dengan supranatural. Ya, itu melindungi. Cara Tuhan pelihara mereka cari makan untuk makan kan. Kalau tidak mati lapar juga.
kalaupun itu padang gurun benar yang dilindungi Tuhan, ya mereka berkumpul sekaligus di situ, ataukah terpecah-pecah, tapi kita pakai bahasa Alkitab aja di padang gurun, mungkin mereka disatukan. Ya, caranya Tuhan menyingkirkan mereka ke sana. Ya, seperti siapa? Filipus yang diraibkan. Ya, saya burung nasar kan dia bilang, saya burung nasar melindungi, membawa mereka, menyingkirkan mereka, ya kan? Ayat 14 dari pasal 12 dia bilang kan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Itu berarti Roh Kudus mengangkat dia, pindah ke situ. Saudara tahu kan waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari, iblis menggoda, yang bawa ke padang gurun kepada Tuhan Yesus apa? Roh Kudus. Roh Allah membawa Kristus ke sana. Kan Yesus sebagai manusia saat itu. Jadi selain Tuhan Yesus, Filipus, Roh Kudus bisa meraibkan kepada sida-sida. Jadi kalau cara hanya untuk membawa begitu, ya itu kerjanya Tuhan. Ya, berapa banyak pun mereka yang dilindungi Tuhan, mau dilindungi Tuhan pasti bisa. Ya, kalau misalnya Israel keluar dari Mesir itu 2 juta orang, saya sudah bikin sebagai perbandingan. 40 tahun Tuhan pelihara mereka tidak mati. Di situ tidak ada kebun sawah, tidak ada gudang bulog. Di padang gurun 40 tahun. Tapi Tuhan pelihara dengan roti malaikat, dengan mana dari sorga, dengan daging dari sorga, dengan gandum dari sorga. Ya bayangkan itu dari langit. Baca Mazmur 78 kan. Sudahlah akan dibangkitkan. Wah, kalau cuma soal-soal makan minum itu bagi Tuhan soal kecil sekali. Untuk pelihara kita. Di situ saja sesuatu yang agak mustahil bagi manusia. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Jelas itu. Jadi benar-benar Tuhan pelihara. Ya. Sudah belum, mungkin ada orang yang belum baca itu Mazmur 78. Ya, ada gandum, bukan cuma mana yang turun dari gandum. Daging juga, bukan cuma burung-burung yang ditiup angin. Hebat. COD. Bahasa sekarang Tuhan COD kepada mereka. Mereka tinggal bawa di dalam rumah. Dalam kemah. Dan itu 40 tahun. Ini hanya berapa? 3,5 tahun. Jauh. Berapa kali lipat? 10 kali lipat lebih. Dari durasi waktu. Jadi soal kecil bagi Tuhan itu. Itu perbandingan, bukan kita ngarang-ngarang. Bukan, itu memang fakta yang sudah pernah terjadi. Itu sebabnya juga dari sisi negatif saya percaya. Di Kitab Wahyu, waktu dia bicara air jadi darah, itu bukan bahasa simbol. Itu menunjukkan satu realita. Ya, hujan es, contoh. Memangnya di dunia nggak ada hujan es. Ya, di Mesir aja masih zaman dulu, sudah ada hujan es. Hukuman kepada Mesir, 10 tulah kan. Itu. Ada air jadi darah. Begitu. Itu. Jadi kalau air Saman lebih hebat lagi harusnya. Kalau Mesir cuma lokal di Mesir. Tapi kalau di sini 4 sangkakala pertama aja udah sepertiga dunia. Sepertiga bumi kan. Sepertiga bumi, sepertiga laut, sepertiga sungai, sepertiga angkasa. Itu 4 sangkakala pertama. Nah, akan kita lihat di urutan di 3,5 tahun itu. Jadi makin menggairahkan dari sisi kalau kita, ya tentu kalau orang-orang yang tidak masih separuh-separuh bagi Tuhan, wah dia takut. Ada ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan Alkitab bilang banyak orang yang akan mati ketakutan karena semua yang menimpa bumi ini dan manusia yang hidup di dalamnya. Seperti itu. Ya kan? Jadi benar-benar mengerikan bagi mereka yang tidak totalitas dengan Tuhan. Mari kita, orang-orang, ya terutama kita yang sementara selalu bicara tentang persiapan kedatangan Tuhan. Itu pasti mengerikan. Karena dia menjadi realita, fakta yang akan terjadi. Dan dari sisi dimensi waktu, kita hidup sekarang sepertinya tidak lama lagi. Karena apa? Bukan spekulasi, bukan asumsi, tetapi melihat tanda-tanda yang semakin jelas dan terang. Seperti yang dikatakan firman, sudah mulai terjadi. Mungkin saudara belum lihat yang kemarin Rusia menguji coba bom atom di Laut Hitam. Wah, dia uji coba. Amerika sudah mulai lagi. Itu hanya menggenapi amarah manusia. Yang di pasal 15, ya, pasal 15 saudara,
Ada dibilang amarah ya, manusia, amarah manusia. Ya, tadi kegeraman setan ya. Ada juga amarah manusia di pasal 11 ya. Ayat 18 dia bilang semua bangsa telah marah. Tetapi dia bilang amarahmu telah datang. Oh, ada amarah Tuhan murka. Ya toh. Jadi semua bercampur di sama kegeraman setan. Bercampur di 3,5 tahun. Bagaimana orang nggak mati ketakutan, saudara? Dengan begitu sebagai pendorong bagi kita. Mari. Kita masih punya kesempatan yang diberikan. Walaupun singkat. Bersungguh-sungguhlah. Totalitas saja. Militan saja. Ya, dengan Tuhan. Supaya benar-benar kita bisa menjadi orang-orang yang kualitas A sebagai pemenang. Bahkan Alkitab katakan lebih dari pemenang. Menang atas apa? Atas dosa dan dunia. Dan tentu atas setan. Ya, kita tahu hari itu ditunggu-tunggu Tuhan. Untuk apa? Para pemenangnya. Umat yang mengasihi dia. Yang tidak menyayangkan nyawanya. Yang mengikuti anak domba. Untuk mengalahkan apa? Setan, dunia, dosa, dan kematian. Karena mereka tidak mati. Hebat itu, saudara. Hebat ya. Ada 2 kelompok yang tidak mati. Yang diangkat pertama. Dan yang diubahkan pada waktu Yesus datang di atas awan. Marilah. Bagaimana Bro Hendra? Jelas? Yang masih hidup pertanyaan selalu itu. Pertanyaan itu mereka yang dilindungi. Iya. Kan sudah di sorga. So kalahkan naga. Ya kan? Baru muncul binatang itu. 3,5 tahun. Masuk. Ya, udah mulai start. Itu berarti kalau kita pakai diagram ini, sudah di tahun pertama mulai. Di awal sini. Nanti kita akan lihat rentetan. Ya. Singkat ini, singkat. 3,5 tahun singkat. Ya. Hari ini aja kita merasa terjadi percepatan waktu. Memang 1 kali 24 jam kelihatan. Tapi waktunya begitu cepat. Kalau dibanding kita masih anak-anak dulu, kayaknya lama banget menunggu. Menunggu malam kan pengalaman. Kita yang generasi baby boomers apalagi. Tapi sekarang, waduh. Baru bergerak sedikit udah malam. Tidur belum kayaknya masih ingin tidur. Masih capek badan. Udah pagi. Ya. Tuhan mau mempercepat itu. Itu sebenarnya Tuhan dalam 2 Petrus 3 itu ayat mas. Hai kamu yang mempercepat kedatanganku. Mari kita menjadi orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan tinggal nunggu berapa orang, berapa jiwa. Kita tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Mari kita yang menjadi penggenap-penggenap jumlah itu. Ya, untuk terjadinya pengangkatan para pemenang atau para buah sulung yang matang lebih awal. Amin. Oke, jadi Pak Hendra punya pertanyaan cukup jelas lagi? Ya. Karena udah oke. Ya.